Tes berakhir dengan skor yang mengejutkan, membuat para praktisi di sekitarnya bersorak kagum. Di tengah kerumunan, Eruki dengan tenang pergi, meninggalkan bisikan tentang batas kemampuannya yang sebenarnya. Menyaksikan pemandangan itu, Shirone hanya bisa sampai pada satu kesimpulan pahit. Dia tidak bisa menang. Perasaan tak berdaya menyelimuti Shirone saat dia diam-diam kembali ke kamarnya. Liburan akan segera berakhir dan hari ujian semakin dekat. Tetapi, dengan hanya 3 hari tersisa, dia masih belum menemukan cara untuk mengalahkan Eruki. Untuk sesaat Shirone bertanya-tanya apakah dia harus menyerah, bagaimanapun juga ini hanyalah sebuah tes. Tepat pada saat itu, kata-kata Eruki tiba-tiba bergema dalam benaknya. Eruki pernah berkomentar bahwa menyerah adalah tanda kelemahan, dan jika seseorang tidak cukup mampu, mereka harus melepaskan ilusi menjadi yang terbaik. Kata-kata pahit itu membangkitkan ingatan menyakitkan Shirone tentang masa lalu tragis, di mana dia berlutut dalam kesendirian dan menyaksikan pemandangan yang menyedihkan. Ingatan tentang sebuah gang yang penuh dengan orang-orang tergeletak tak bergerak membanjiri, semakin memperkuat kesepian Shirone dan pemikiran bahwa tidak ada yang akan percaya padanya. Di ruangan yang sunyi, Shirone menyalakan lilin, cahaya apinya menerangi wajahnya yang termenung. Duduk di tempat tidur, ia merenungkan perkataan Eruki. Ia bertanya-tanya apakah kehidupan di Akademi Bangsawan telah membuatnya terlalu naif dan jauh dari kenyataan. Akhirnya, Shirone harus mengakui bahwa Eruki benar, dunia ini beroperasi berdasarkan kekuatan, dan tidak akan pernah mendengarkan mereka yang lemah. Kenyataan pahit ini tidak membuat Shirone menyerah, justru sebaliknya, itu membangkitkan kemauan yang lebih kuat dari sebelumnya dalam dirinya. Matanya berkilat biru kehijauan penuh tekad, ia tidak akan menyerah. Shirone menyadari bahwa untuk bisa melampaui Eruki, ia harus menemukan cara yang melampaui angka dan aturan biasa. Dengan tujuan baru, Shirone duduk dalam posisi meditasi, tubuhnya diselimuti aura biru ilusi yang samar. Pikirannya tenggelam jauh ke dalam dunia angka, di mana konsep dasar mulai terwujud, menandakan dimulainya perjalanan latihan baru. Shirone terbangun dari meditasinya, seluruh tubuhnya bermandikan keringat, dan napasnya terengah-engah. Ia masih tertegun, bertanya-tanya apakah pengalaman transenden barusan hanyalah ilusi yang lahir dari tekanan. Namun, Shirone tak bisa menyangkal perasaan tertarik yang kuat dan kebenaran baru yang terungkap. Ia bingung namun juga perlahan menyadari sebuah kebenaran mendalam, angka bisa eksis bukan hanya untuk perhitungan. Proses penemuan ini membuat Shirone benar-benar kehilangan konsep waktu, barulah kemudian ia menyadari bahwa ia telah duduk tak bergerak selama 40 jam penuh. Keesokan paginya, hari baru dimulai di kompleks pelatihan gabungan nomor 1 Akademi. Suasana di ruang ujian kelas 5 menjadi tegang dan luar biasa ramai. Para siswa merasa cemas, tekanan semakin meningkat ketika mereka menyadari bahwa tidak hanya siswa tingkat bawah, tetapi juga senior dari kelas 4 telah datang untuk menyaksikan. Kehadiran wajah-wajah unggulan, termasuk Ceriel, membuat para peserta ujian merasa kewalahan. Seorang siswa menghibur temannya yang sedang panik, menjelaskan bahwa kerumunan tidak fokus pada semua orang. Mereka datang ke sini untuk menyaksikan acara utama hari ini, pertarungan yang telah lama ditunggu antara Shirone dan Eruki. Di layar besar, gambar dan nama kedua lawan ditampilkan dengan jelas, siap untuk kompetisi. Di barisan kursi penonton, para siswa mulai membicarakan tentang siapa yang mungkin akan menang. Seseorang berpendapat bahwa Eruki pasti akan menang, karena ia selalu memimpin hingga saat ini. Namun, Ceriel menggelengkan kepala dengan ekspresi percaya diri. Ia berpendapat bahwa terlalu dini untuk menyimpulkan, karena tes dilakukan berpasangan sehingga hasilnya bisa sangat bervariasi tergantung pada lawan yang dihadapi setiap orang. Suasana di ruang ujian semakin memanas saat para peserta didik satu persatu menyelesaikan tes mereka. Duduk di tribun, Ceriel tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya, ia percaya Shirone akan menang jika tes itu mensimulasikan situasi nyata, namun kecemasan tetap terlihat jelas di wajahnya. Sementara itu, Nate menghela napas lega setelah berhasil menyelesaikan bagian tesnya dengan baik. Akhirnya, Profesor Etela tersenyum dan mengumumkan bahwa sudah giliran kelompok terakhir. Seketika itu juga, seluruh aula riuh dengan sorakan, meneriakkan nama Shirone dan Eruki saat keduanya melangkah maju ke tengah aula, berdiri berhadapan dalam dua lingkaran sihir terpisah. Dari tribun, Nate menyadari konsentrasi Shirone yang tinggi, dan memberi isyarat kepada semua orang untuk tetap diam. Berdiri di podium, Profesor Etela mengumumkan bahwa mereka akan memiliki 1 menit untuk menyelesaikan tes. Ia juga menambahkan bahwa banyak orang sedang menyaksikan pertandingan ini, dan ia berharap keduanya akan menunjukkan yang terbaik. Shirone membalas dengan tatapan tajam, penuh tekad. Di hadapannya, Eruki hanya tersenyum tipis penuh percaya diri, menandakan dimulainya konfrontasi yang sengit. Profesor Etela mengumumkan dimulainya ujian akhir. Begitu sinyal berbunyi, baik Shirone maupun Eruki secara bersamaan melepaskan aliran sihir yang kuat.
Mata mereka bersinar, dan dalam sekejap mata, mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyerang semua target dengan segera. Para murid lain hanya bisa terperangah kagum melihat pertunjukan kekuatan yang sulit dipercaya ini. Papan skor segera menunjukkan bahwa keduanya mencapai skor yang sama, hasil yang tak terbayangkan sejak awal ujian. Sementara para murid mengagumi kekuatan keduanya, mereka juga menyadari bahwa zona spiritual Eruki telah menyusut, sebuah bukti kontrol yang mahir. Seorang murid menyadari bahwa ini adalah bentuk aneh yang pernah ia dengar, sebuah pertunjukan yang menakjubkan. Melihat pemandangan ini, Cheryl akhirnya mengerti mengapa Amy menganggap Eruki sebagai lawan yang tangguh.